Lu udah jeblosin aja tuh Agus sok keluarganya ke penjara. Udah teh, jeblosin. Jangan nahan emosi lo, jangan sok sabar. Udah teh. Hola netizen yang tercinta, Pratiwi Novianti dikabarkan melaporkan balik Agus dan para kuasa hukumnya ke polisi. Bukan tanpa alasan Pratiwi Novianti melaporkan balik Agus setelah kisruh uang donasi yang menjadi bibit keributan antara Agus dan Pratiwi Novianti yang tidak menemui titik temu. Keributan Pratiwi Novianti dan Agus tidak kunjung menemui titik terang. Pratiwi Novianti yang sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan dan fokus pada pengobatan mata Agus justru malah dilaporkan ke polisi. Keputusan Pratiwi Novianti melaporkan balik Agus disinyalir perseteruan yang terjadi akan berlangsung panas dan sengit. Kuasa hukum Pratiwi Novianti menyebut bahwa ia dan timnya sudah siap maju dan siap tempur serta siap mendampingi Pratiwi Novianti. Sedangkan di tempat terpisah kuasa hukum Agus, Farhad Abbas akan membalas laporan tersebut. Menurutnya hal yang mudah tidak perlu dibuat menjadi susah yang hanya menjadi kekacauan di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kabus, Tuh, sekarang mau bilang apa? Tuh, gara-gara kamu sekarang donatur mau melaporkan balik kamu. Ayo, kamu yang tadinya korban karena bibir kamu yang tidak bisa dikondisikan, karena otak kamu juga ikut konslet, akhirnya kamu nanti bisa jadi tersangka. Ingat itu, Agus. Gue sebagai masyarakat biasa mau menanggapi press conference-nya si Tenovi itu yang terbaru gitu kan. Menurut gue gini ya, sebagai orang yang ibaratnya kita masa udah ditolong gitu kan, seharusnya kalau orang yang punya adab sama etika gitu ya, kayak sadar diri gak sih seharusnya gitu loh, kayak lu tuh udah dibantu gitu loh, tapi lu malah nggak tahu diri, malu ngelaporin orang yang ngebantu lu gitu. Kayak gue takutnya nih si Tenovi ini bakalan kayak trauma, nggak mau bantuin orang lagi gitu loh. Kayak sedih gue ngeliatnya kan, tadi kayaknya dia tuh sampai kayak nangis gitu kan waktu pas press conference itu, dan dia bilang juga bahwa katanya baru pertama kali kejadian kayak gini gitu loh, orang yang dibantu bermasalah. Ya semoga masalahnya cepat kelar. Pokoknya yang terbaik buat Tenovi. Ini yang gue bingungin dari Teh Novi ya. Teh, lu harus mode rampage teh. Lu harus emosi, tau gak sih? Emosi kayak gue. Udah kakak kalap gue ngurusin si Agus lagi kayak gitu. Lu kudu emosi. Jangan bilang kayak, ya udah yang penting Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya. Aduh deh, nggak usah kayak gitu teh. Lu udah jeblosin aja tuh Agus sok keluarganya ke penjara. Udah teh, jeblosin. Jangan nahan emosi lo, jangan sok sabar. Udah teh, emosi aja nggak apa-apa teh. Mau marah-marah juga nggak apa-apa teh. Lu ngebacot sana sini juga nggak apa-apa teh. Kita ikhlas teh. Kayak, wah gila sih. Gue nggak ngerti lagi sih Agus bisa kayak gitu tuh kenapa anjir. Drama banget. Jadi please Tenov, lu mau marah, lu mau ngata-ngatain Agus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Please, jangan jadi malaikat. Lu terlalu baik banget. Lu jadi cewek baik banget. Beneran dah. Jangan. Emosi aja nggak apa-apa. Emosi. Malah nama Agus yang viral di mana-mana. Gus, pergi ke Manovi minta maaf, Gus, minta maaf, rendah hati. Tolong, bagi siapa yang ikut campur dengan urusan aku, jangan suruh-suruh bawa-bawa pengacara dan untuk lapor polisi. Sama Mbak Novi juga, nggak usah lapor polisi. Di urusan polisi itu banyak banget. Ujung-ujungnya cuma mediasi, bikin sakit kepala, bikin malu, dan itu ujung-ujungnya membuat menyesal di kemudian hari. Nah, kalau Mbak Novi sudah gak nyaman dengan si Agus,
ya kan? Sampai sejauh ini kan masih kerjasama nih karena urusan duit. Setelah ini karena sudah perlakuan seperti ini, kan nggak mungkin lagi kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kerjasama lagi kan? Nggak usah. Kembalikan, kasih aja duitnya. Kasih. Kan Manovi juga bilang, kalau Manovi itu nggak mengambil keuntungan dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Kembalikan, kasih ke Agus. Kasih, supaya Manovi tenang, urusin anak asuh yang lain, urusin itu orang-orang yang lain yang bawa Manovi mau urus. Kalau ada orang-orang yang istilahnya begini, kalau Manovi ingin misalnya sekian persen untuk yayasan karena sudah menggunakan atas nama Manovi, bicarakanlah dengan baik dengan Agus. Bicarakan. Dan pesan saya juga buat seluruh netizen yang sudah menyumbang, salah satu dosa yang paling besar adalah ketika kamu berbelas kasihan kepada orang, kau sudah kasih terus kamu minta lagi. Kelakuan yang menjijikan. Saya yang paling viral ini yang semacam dikasih terus itu pun bukan urusan open donasi ini. Si Korla sama si Nikita Mirzani udah dikasih gift, diminta kembali. Itu cuman gift loh, cuman gift. Jadi kalau untuk sesuatu yang berbelas kasihan untuk orang, jangan nama-nama ini dosa. Kalian gak takut mati? Kalian gak takut kejadian seperti Agus terjadi dalam hidup kalian? Aduh, mengerikan. Lebih baik jangan. Jadi enaknya bagaimana? Duduk sama-sama, terus dengan rendah hati, saling minta maaf. Terus gini, saya punya usul. Karena memang ini buat matanya si Agus kan, Manovi pergi ke luar negeri, 1-2 orang aja. Agus sama istrinya bawa ke sana, terus cek di sana. Kalau misalnya benar-benar matanya sudah nggak bisa diperbaiki, kan sudah ada surat keterangan dan lain-lain, ya kan? Puas semuanya. Sisanya kasih aja Manovi, kasih. Kalau Manovi bilang kasih dong buat yayasan saya, Gus kasih ya. Awas kalau nggak kasih, durhaka kau Gus. Durhaka kalian keluarga kalau nggak ngasih. Karena Manovi itu bekerja untuk banyak orang seperti itu. Udah, jangan percaya sama orang-orang yang mau ngajak-ngajak ke kantor polisi. Aduh, cuma nama-nama urusan beneran. Panggilan 1, panggilan 2 dan lain sebagainya. Bikin pusing otak. Kecuali ini urusan pribadi. Ini urusan sosial. Urusan sosial pusing gitu kan. Cuma bikin rusak suasana dan situasi seperti itu. Ada baiknya, lebih baik netizen nggak usah. Duit yang ada di Manovi itu buat dia berobat, tervalidasi di luar negeri nggak bisa diperbaiki, bawa pulang kasih ke dia. Dia mau bikin apa? Urusan dia. Pelajaran, jangan gampang-gampang open donasi. Jangan gampang-gampang percaya dengan kelemahan-kelemahan orang. Kalau mau demikian, pemerintah kita sudah kasih BPJS. Kita urus aja BPJS-nya sampai nanti segala macamnya, terus nanti belas kasihannya itu dari pemerintah. Daripada ujung-ujungnya open donasi, terus nanti jadinya seperti ini, malu-maluin, bikin gak enak, bikin gak nyaman dan lain-lain sebagainya.